Halo, selamat malam. Kita ketemu lagi hari ini Jumat Julid episode 10, 30 September ya. Semua teman-teman apa kabar nih? Kita ketemu lagi hari ini dengan topik bias gender dan kesehatan mental ya. Nah, pada malam hari ini kita akan mengundang speaker kita Intan. Nah, sebelumnya untuk teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan drop komen ya. Pertanyaan-pertanyaannya nanti akan coba kita jawab ya. Jadi drop komen di kolom tanda tanya di bagian bawah, pojok kanan bawah kolom tanda tanya. Silahkan bertanya ya. Hari ini diskusinya topiknya tentang bias gender dan kesehatan mental. Nah, speaker kita malam ini punya pengalaman luar biasa di dalam pendidikannya. Saya akan invite ya speaker kita Intan. Sebentar ya. Halo teman-teman, terima kasih yang udah bergabung ya. Saya akan invite dulu teman saya, Intan. Oke, sudah di-invite. Ya, selamat malam teman-teman, selamat bergabung ya. Di Jumat Julid episode 10, hari ini kita akan bahas tentang bias gender dan kesehatan mental. Nah, kita akan ngomongin tentang topik yang mungkin teman-teman pernah dengar atau mungkin mengalami ya, tapi nggak tahu namanya apa gitu ya, tapi mengalami sehari-hari. Sebentar ya, saya sedang menunggu. Halo, Mak. Halo, Hai, Mak Intan. suaraku dengar jelas gak ya? Halo, Mak. Jelas, jelas. Tapi, Oh ya, eh, lu kejauhan deh, kayaknya keturunan sedikit deh. ya Potong. bentar. Tekan dikit, tekan dikit. Oke. Mak, gimana kabarnya, Mak Intan? Halo, Mak. Suaranya nggak kedengeran nih. Back ya kayaknya ya. Halo? Nggak kedengeran suaranya, Mak. Ya, kita pakai ya. Iya, halo. Oh, oke. Siap, siap, siap. Ya, ada sedikit kendala teknis. Saat memperkenalkan speaker kita malam hari ini ya, sambil menunggu Mak Intan siapkan diri dulu. Saya akan memperkenalkan Intan. Intan Yusan ini adalah seorang uh, yang berprofesi sebagai jurnalis. Dan Mbak Intan adalah seorang editor in chief di sebuah perusahaan media cetak dan digital skala nasional. Dia juga menyelesaikan studi S2-nya di Management Science kajian gender dari Universitas Indonesia Jakarta. Halo? Ya, apa? Silakan. Iya, off dulu. Oke, oke. Iya. Sepertinya ada kendala teknis ya, teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung hari ini. Eh, kita akan mengundang Mbak Intan ya. Kayaknya tadi ada kendala teknis ya. Jadi suaranya itu kayak pecah-pecah gitu. Kayaknya signalnya nggak stabil mungkin. Saya akan invite ulang ya, mungkin signal atau mungkin kendala teknis. Hari ini kita akan membicarakan topik tentang bias gender dan kesehatan mental. Hari ini kita akan berbicara dengan Mbak Intan yang seorang jurnalis, ia juga seorang ibu ya, dan ia studinya di kajian gender di Universitas Indonesia S2-nya ya. Jadi speaker kita malam hari ini memiliki pengalaman ya, dan ia bekerja juga di media wanita. Ini menarik sekali ya. Jadi kita akan ngobrol dengan teman kita pada malam hari dengan Mbak Intan. Ini kayaknya gagal ya. Sebentar ya, invite ulang. Ya, halo. Dikit lagi ya, sebentar ya. Oh ya, teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan di drop ya di kolom pertanyaan, tanya di kolom bawah atau drop komen ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya coba kita akan jawab ya. Sebentar ya, ini kayak ada kendala teknis. Sebentar, saya invite kembali Mbak Intannya. Tadi gagal ya. Oke, sudah invite kembali. Halo, teman-teman. Silahkan drop pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan ya. Thank you yang udah bergabung. Sebetulnya apa sih bias gender ya? Mungkin sebagai orang bertanya-tanya ya. Bias gender itu adalah kondisi yang memihak atau merugikan salah satu gender karena ia laki-laki atau ia perempuan ya.
Dan ini kadang-kadang merupakan sebuah konstruksi sosial atau budaya. Nah, pada malam hari kita akan mendalami topik ini. Apakah merugikan, merugikannya seperti apa begitu ya? Kita akan mendiskusikan topik itu di hari ini ya. Sebentar ya. Ini ada kendala teknis sepertinya Intan belum bisa masuk. Sebentar. Halo Wulan. Sebentar ya, ini Intan gagal lagi ya. Kayaknya signalnya kurang bagus ya. Berapa kali invite gagal terus nih. Sebentar ya. Oke, sudah di-add kembali. Oke, siap, sudah masuk nih. Ya, halo, suaraku udah kedengeran jelas? Siap, Pak, udah jelas. Oke, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Suara gue jelas ya, Mak ya? Ya, jelas-jelas. Jelas ya. Ya, kita santuy aja, Mak, malam ini. Iya, Seperti biasa santai. kita ngomongin drakor, santuy, Iya. santuy. Ya, eh, kita memperkenalkan ulang nih ya, Mbak Intan ini adalah seorang ibu ya, memiliki seorang anak perempuan, berprofesi sebagai jurnalis di media wanita ya. Dia bukan orang sembarangan ya. Dia editor in chief sebuah media besar ya, di media cetak ini terkenal skalanya nasional ya. Boleh sebut merek nggak ya, Mak? Boleh, boleh. Boleh ya? Iya. Jadi kami berdua dulu rekan kerja di Tabloid Nova dan Tabloid Saji Sedap ya. Jadi gue bekas AE-nya, dia redaksinya gitu ya. Jadi kami teman kerja. Oh, ada dangdutan lewat tempat gue. Iya, jadi Intermezzo. karena kami rekan kerja, kami suka juga nonton Korea ya, drakor ya. Kadang kami ngobrol-ngobrol tentang drakor ya, Mak ya. Drakor terbaru ya. Tentu baru. Iya, kadang-kadang nonton lah. Nah, Mak, sebelum kita masuk ke lebih mendalam nih, Mak, ya, tentang apa yang kita ngobrol tentang bias gender dan kesehatan mental, mungkin dari lu nih punya background yang unik nih, Mak, ya. Sekolahnya S2-nya Magister Science Prodi Kajian Gender dari Universitas Indonesia. Iya. Kenapa pilih studi kajian gender ini, Mak? Kalau boleh tahu nih, mungkin boleh sharing nih kita background-nya kenapa ya? Aku pengen sekolah lagi gitu. Iya, soalnya kalau dengar kata gender itu kan luas banget ya, ditambah lagi kita sebagai perempuan itu kalau bicara soal gender dia selalu jadi jenis kelamin yang kedua gitu. Itu pertama karena gue perempuan, terus juga gue punya anak perempuan, terus gue bekerja di media yang target pembacanya perempuan. Jadi memang pengen lebih mendalami aja sebetulnya apa sih yang terjadi dengan perempuan, kenapa perempuan selalu dianggap jadi makhluk nomor 2 dibandingkan laki-laki. Terus dengan kata gender itu sendiri, beban perempuan itu kok lebih banyak dibandingkan laki-laki gitu. Nah, dari belajar itu benar-benar dibongkar sih gender itu apa. Terus banyak istilah-istilah yang ada kaitannya sama perempuan selain kata gender itu sendiri. Terus juga sistem patriarki, terus maskulinitas, femininitas gitu. Itu betul-betul dipelajari sih bedanya apa, kenapa itu terjadi, akarnya apa istilah-istilah itu dipelajari gitu. Kaitannya dengan itu ada terjadi akhirnya ketimpangan relasi antara gender laki dan perempuan kayak gitu. Itu juga dipelajari sih, makanya kita jadi lebih dengan tahu itu tuh harusnya lebih mengerti ya. Oh iya, ternyata perempuan itu kenapa selama ini selalu diperlakukan jadi makhluk nomor 2. Terus kenapa sesama perempuan selalu bersaing gitu, bukannya support woman gitu, tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya kayak gitu. Lebih ngebongkar akar-akarnya sih. Iya, menarik nih, Mak ya. Ketika lu ngomongin tentang akar-akarnya sambil dengan background dangdutan lewat gitu ya. Ada backsoundnya ya. Ada backsound ya, biar kelihatannya lebih kayak di kafe gitu ya. Akar ini menarik sekali ya. Lu ngomong ada akarnya ya. Berarti kan
kondisi ini ada akar asal muasalnya. Tadi lo menyinggung soal budaya tentang patriarki ya. Berarti aja kita juga mungkin banyak nonton film-film dulu ya. Ini juga budaya yang melekat ya, nggak hanya di Indonesia doang, tapi kita hari ini mau ngomong konteks kita nih, wanita Indonesia khususnya, perempuan Indonesia khususnya. Ada yang masuk. Hai Lani. Ya. Hai. Hai, penggemar drakor yang lain masuk bersama kita. Iya. Iya. Nah, bagaimana menyambungkan dengan topik kita hari ini, kan ada akarnya. Kita pengen tahu dong ya bahwa ini ada akarnya. Budaya patriarki. Nah, mungkin lu bisa jelasin nih, mungkin ada orang-orang yang mungkin tidak paham konsep ini, seperti apa nih, Mak? Iya, kita sering dengar ya, oh ini patriarki, maskulin banget. Yang sementara di sisi lain feminin banget gitu. Sebenarnya itu kayak gampangnya sih konsep yang kemudian jadi sistem gitu. Kenapa itu terjadi? Sebetulnya perjalanannya panjang banget, mulai dari zaman manusia berburu, meramu dan sebagainya kayak gitu. Akhirnya karena kalau perempuan itu kan punya fungsi reproduksi yang memang berbeda dengan laki-laki kan. Perempuan punya payudara, punya vagina, punya rahim sehingga dia bisa menstruasi, bisa mengandung, menyusui, melahirkan, menyusui gitu. Nah, itu yang membedakan secara biologis dengan laki-laki, sehingga fungsi-fungsi reproduksinya perempuan itulah yang membuat dia dianggap menjadi lebih lemah dibandingkan laki-laki ketika dalam kondisi-kondisi seperti itu. Padahal sebetulnya belum tentu juga gitu. Nah, itu yang akhirnya terus dilekatkan bahwa perempuan tuh makhluk yang dengan fungsi reproduksinya menjadi lebih lemah daripada laki-laki. Akhirnya ketika sistem itu semakin diperkuat gitu, menjadi sistem ke bawah sampai sekarang gitu, bahwa ya akhirnya perempuan karena dengan fungsi reproduksinya dia lebih cocok untuk tinggal di rumah merawat anak, karena anak yang keluar dari tubuhnya itu lebih melekat dengan dirinya ketimbang laki-laki. Akhirnya muncullah perbedaan gender itu tadi. Perempuan ada di rumah, laki-laki bekerja di luar rumah. Akhirnya muncullah itu perbedaan selain yang gender itu tadi, karena fungsi-fungsi reproduksinya perempuan ya. Kemudian perempuan dilekatkan bahwa perempuan harus berambut panjang, menggunakan rok, sementara laki-laki pakai celana, rambutnya pendek, seperti itu. Bahkan sampai ke pekerjaan, perempuan itu pekerjaannya domestik di rumah, laki-laki pekerjaannya di area publik di luar gitu. Kayak gitu. Jadinya ada pembedaan-pembedaan seperti itu yang akhirnya justru malah jadi beban buat perempuannya jadi makin menumpuk dibandingkan laki-laki. Karena apa? Di rumah itu kan perempuan ketika dalam kondisi misalnya dia sudah sudah menikah, misalnya berkeluarga, dia mengandung, punya anak, dan setelah punya anak itu dia nggak hanya merawat anaknya kan, tapi karena dia berada di rumah, pekerjaan domestiknya juga menjadi beban dia gitu. Sementara laki-laki dengan sistem patriarki itu dengan sebagai pencari, hanya pencari nafkah aja gitu. Setelah pulang ke rumah, dia nggak melakukan pekerjaan rumahnya karena area pekerjaan laki-laki di luar. Padahal sebetulnya hal-hal itu bisa dipertukarkan gitu. Selain yang tadi fungsi reproduksinya ya. Nah, itu yang orang salah kaprah. Kalau yang berdekatan dengan fungsi reproduksi itu adalah yang disebut dengan kodrat. Laki-laki dengan penisnya, dengan spermanya, perempuan dengan rahimnya bisa mengandung, menyusui dan melahirkan itu tadi. Itu yang namanya kodrat. Tapi kalau soal pekerjaan, apakah dia domestik atau di publik, sebenarnya itu yang bisa dipertukarkan. Laki-laki bisa, perempuan bisa gitu. Iya, betul. Ya sebetulnya karena sekarang ini kita mulai melek ya, mulai peka gitu ya tentang isu-isu seperti ini ya, bahwa sebetulnya pembagian peran itu, soal pembagian pekerjaan itu lebih kepada kayak stereotip ya, Mak ya. Jadi kesannya ada stereotip tertentu.
Iya, kalau pekerjaannya lebih cocok untuk perempuan, ini lebih cocok untuk laki-laki, begitu ya? Iya, karena itu tadi awalnya dari fungsi-fungsi reproduksi perempuan yang dianggap perempuan menjadi lebih cocok untuk berada di rumah karena dia yang melahirkan sehingga terus kemudian anak kan jadi melekat sama perempuan ya setelah melahirkan anaknya Iya, menyusui walaupun sebetulnya sekarang kegiatan menyusui itu nggak selalu sama ibunya setelah ibunya selesai cuti itu kan kita bisa memompa ASI ini sekarang jadi kalau ya misalnya betul. si ibunya udah bisa balik lagi kerja yang bisa kalau misalnya si suaminya pas ada waktu di rumah dia justru bisa bantu menyusui anaknya juga gitu walaupun nggak langsung di payudaranya ya gitu. Iya, betul, betul. Iya, jadi sebetulnya eh, tentang peran gender ini, bias gender ini terjadi ya, nggak hanya merugikan pihak perempuan sebetulnya ya, Mak ya. Tadi kan Nah bias bisa sebetulnya juga iya. merugikan laki-laki ya sebetulnya ya. Iya, awalnya pembentukan pembedaan gender itu kan tadinya karena memang sistemnya dibuat oleh laki-laki, karena perempuan itu Mm-mm. tadi dia dengan fungsi reproduksinya dianggap lemah dan sebagainya, kepentingan-kepentingan atau privilege itu akhirnya lebih berat untuk mengakomodasi laki-laki gitu. Karena laki-laki yang Mm-mm. merumuskan itu di awalnya sehingga perempuan tidak Ya. tidak punya apa ya, tidak punya suara uh, untuk memperjuangkan apa namanya kepentingannya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Padahal kondisi sebetulnya jadi ya setelah silakan. sistem itu berjalan, pada akhirnya sebetulnya patriarki ini juga bisa merugikan laki-laki juga sebetulnya. Ketika laki-laki Mm-mm. dianggap sebagai breadwinner ya, dia pencari nafkah utama. Dia kan menjadi punya Mm-mm. tanggung jawab yang kalau laki-laki nggak menjadi pencari nafkah itu kan kayak nggak punya harga diri gitu. Ya Padahal kan betul, betul. sebetulnya kalau misalnya dalam satu kondisi ya suami istri terus dengan kemarin misalnya pandemi ada kondisi di Mm. mana suaminya sebagai pencari nafkah kemudian di PHK misalnya kayak gitu. Sebetulnya itu bukan bukan menjadi apa ya namanya kiamat gitu sebetulnya yang kemudian harga diri laki-lakinya diruntuh gitu. Kalau misalnya si perempuannya masih tetap bekerja kan sebetulnya justru si si laki-lakinya bisa ambil peran pekerjaan domestik sehingga tetap seimbang apa namanya kehidupan rumah tangganya gitu. Kayak gitu Iya. sih. Intinya peran pekerjaan itu tidak selalu harus identik dengan eh, gender tertentu ya. Sebenarnya Iya. mereka saling support, tolong ya Karena untuk kan laki-laki jadi kebutuhan. Karena laki-laki kan sering ngerasa jadi gengsi kalau gue nggak punya pekerjaan nanti bini gue mau dikasih makan apa. Kan sebetulnya itu Ya, kalau dalam satu pasangan ya mungkin ini ideal buat sebagian orang, mungkin sebagian juga orang juga masih punya pandangan yang seperti itu ya laki-laki adalah breadwinner, perempuan harus di rumah. Tapi kan sebetulnya eh, idealnya bisa bisa seimbang supaya relasi relasi hubungannya tuh juga jadi seimbang. iya, iya. Betul sih ya, kalau mengenai membantu mencari nafkah, membantu pekerjaan di rumah tangga, membantu mengurus anak, itu nggak harus salah satu ya, bisa bersama-sama berbagi peran Iya, sebetulnya ya, Mak ya. iya gitu. Ya, iya. Sebentar nih, Mak, tahan dulu sebelum kita Oh lanjut ya, ya. Teman-teman, terima kasih ya yang udah bergabung nonton IG Live hari ini. Kalau ingin komen, silahkan komen. Kalau ingin bertanya, silahkan drop di kolom pertanyaan ya. Hari ini, Mbak Intan ini adalah seorang jurnalis, studi S2-nya di kajian gender di UI ya, Universitas Indonesia. Sehingga dia mendalami sekali tentang topik ini dan dia seorang ibu, memiliki seorang anak perempuan ya. Tadi sudah disampaikan di depan. Jadi ingin belajar dengan topik ini tentang bias gender dan kesehatan mental, silahkan drop komennya. Mbak, sebentar nih ya. Dikatakan dalam sebuah riset di Hill ASEAN Studies pada tahun 2018 menyebutkan sekitar 60% istri bekerja di rumah 60 istri bekerja di Indonesia, tetapi kurang dari 3 di antara 10 suami yang hanya bersedia memasak, membantu istrinya, gitu ya. Jadi 3 di antara suami ya, yang bersedia memasak, padahal istrinya sudah bekerja gitu ya. Nah, nah itu ini kan ya. kayak ya, yang lu ngomong ya Mbak ya. Mm-mm.
Ya itu risetnya di Indonesia ya? Iya, di Indonesia. Ya sebetulnya masih banyak sih beberapa negara, terutama di Asia ya, yang masih apa namanya budaya patriarkinya masih kuat bahwa laki-laki harus jadi breadwinner, perempuan harus bekerja, harus di rumah. Bahkan apa namanya dengan bekerja di rumah itu kan seringkali karena nggak kelihatan ya laki-lakinya misalnya sibuk di kantor, si perempuannya tuh kan di rumah, apalagi kalau misalnya yang punya anaknya lebih dari satu. Itu dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi itu kan dia udah mulai mandiin anak, nyiapin makan, nyuapin makan kalau misalnya anaknya masih kecil. Bahkan kalau ada anaknya punya PR pun harus dia yang bantuin kan. Jadi sebetulnya jadi ibu rumah tangga juga berat banget ya pekerjaan itu. Nggak ada sekolahnya tapi ketika berkeluarga udah harus langsung nyemplung, udah harus tahu gimana cara ngurus anak, gimana cara beresin rumah gitu kan. Itu semua kalau misalnya nggak ada apa ya, nggak ada rilis ibaratnya. Iya, nggak ada rilis gitu buat si perempuannya, kayak misalnya kalau sekarang istilahnya me time kali ya. Kalau dia nggak punya me time, kan itu berat banget karena rutinitas yang tiap hari dilakukan itu lagi. Makanya sebetulnya ya benar banget kalau soal ketimbangan gender ini ya, bias gender ini ada kaitannya sama kesehatan mental. Walaupun aku sendiri secara pribadi nggak terlalu mendalami mengenai mental health ya, cuman memang ada kaitannya gitu, karena itu bebannya bertumpuk gitu buat si perempuan. Apalagi kalau misalnya laki-lakinya sama sekali nggak support, minimal misalnya ketika di weekend kalau misalnya dia bekerja ya. Jadi si istrinya bisa dikasih waktu untuk lebih punya keleluasaan untuk melakukan apa hobinya. Pasangannya yang ambil alih, entah misalnya mencuci atau lain sebagainya kayak gitu. Jadi punya rilis lah gitu istilahnya, gimana sih supaya dia nggak terus melakukan hal yang rutin setiap hari. Kan dia juga ingin tetap melakukan hobi, karena bisa jadi sebelum berkeluarga dia punya hobi apa gitu, setelah berkeluarga dia hilang tuh, karena dunianya dia akan langsung fokus buat suami dan terutama anak biasanya kayak gitu. Betul, iya benar sih. Apalagi pandemi ini ya, Mak ya, pandemi udah semua sekolah tanggung jawabnya ke di orang rumah tua semua ya. Kan? Iya, terus suaminya di rumah aja, kerjaannya juga banyak ya, semua dikasih makan, ngulang terus semua pekerjaan ini nggak ada hentinya, nggak ada rilis. Dan kadang namanya emak-emak, seorang ibu kadang-kadang dunianya cuman anaknya doang, dan kalau pergi bawa anak ribet ya, jadi mereka juga jadi kurang pergaulan ya, di rumah aja gitu ya. Jadi malah sering kelihatan tuh kalau misalnya udah punya anak, makan di restoran pun dia bahkan harus nyuapin anaknya dulu. Dianya udah nggak punya kesempatan buat makan kan. Makan pun terburu-buru, kadang nggak sempat nyicip dengan tenang ya. Kita pernah ngalamin itu ya, ketika kita harus membagi waktu makan, dan kalau kita meleng dikit anak geratak-geratak gitu ya. Jadi ini memang PR ya. Nah ini jadi dari hasil juga, ini hasil dari ini sebuah kayak semacam survei Komnas Perempuan ya, di dalam pandemi ini mereka menemukan juga beban ganda perempuan tuh luar biasa di dalam kehidupan ini gitu ya. Baik itu mereka untuk perempuan yang bekerja ataupun perempuan yang tidak bekerja, semuanya mengalami kelelahan dan mempengaruhi kesehatan mental mereka, mengalami penurunan produktivitas, secara ekonomi juga mengalami ketegangan yang memicu kekerasan di dalam rumah tangga mereka, kan sering di rumah terus ya, sumpah konflik terus ya. Jadi memang hal ini nggak bisa kita tutup mata ya, mau atau tidak mau beban-beban ini mempengaruhi kesehatan mental para perempuan juga ya. Oke. Nah, berarti dari diskusi kita hari ini, Mak, boleh dibilang sebetulnya nih, kalau lu kan bekerja di media nih ya, kalau menurut Mak ya, apalagi kita media perempuan, Bu. Menurut lu nih ya, sebagai praktisi media, sebagai jurnalis yang udah belajar tentang kajian gender, apakah lembaga dan media itu memperkuat konstruksi sosial ini, Mak? Menurut aku masih ya.
eh, bahkan beberapa tuh masih memberitakan soal perempuan itu lebih ke kacamata laki-laki gitu. Kayak misalnya memberitakan selebriti perempuan gitu. Itu tuh pasti yang diulas Ya. fisiknya, bukan prestasinya, bukan Betul, betul. bahwa dia habis misalnya memenangkan kompetisi apa lah gitu. Itu pasti fisiknya dulu Ya. yang jadi judul berita gitu. Itu masih sering kok, terutama di berita-berita news yang barangkali juga entah jurnalisnya atau editornya itu laki-laki semua yang bahkan bahkan ya yang bikin saya juga agak miris itu jurnalisnya pada perempuan gitu, tapi karena udah merasa hal-hal itu udah jadi apa ya, satu kebiasaan gitu, melihat perempuan tuh dari fisiknya aja, bukan dari prestasinya atau dari karyanya gitu, sehingga dianggap sesuatu yang biasa gitu. Ya memang apa ya, edukasinya harus terus-terusan sih, hal kayak gini, karena yang kita hadapi ya untuk bisa apa sih namanya, menghilangkan bias gender, terus juga bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki itu PR bersama gitu, nggak bisa sendiri dan itu harus terus-terusan. Tapi memang nggak bisa juga kita apa namanya, kayak ngelawannya tuh juga frontal gitu ya, maksudnya kayak kan sekarang nih kalau misalnya Rifung baca di beberapa postingan di sosial media lah gitu, istilah feminis itu kan dianggapnya melawan laki-laki kan. Padahal Iya, sebetulnya negatif PR ya. besar, Ya. iya, PR besarnya kelompok feminis bukan untuk apa menyerang laki-laki, justru kan sebagai sesama manusia kita partner harusnya punya PR bersama yang eh, musuh besarnya itu adalah sistem patriarki yang justru harus direduksi supaya keberadaan laki-laki sama perempuan jadi setara gitu. Iya, Bukan iya. memusuhi laki-lakinya. Iya, Karena iya. kita kan juga Setara ini sama-sama kan punya suami ya, sama-sama punya partner laki-laki gitu. setara ini kan artinya partner ya, bersama-sama saling tolong Mm-mm. menolong, bukan untuk kompetisi di dalam Iya, pernikahan itu ya. iya. Saingi, saling menginjak, menindas, bukan itu tujuannya. Bukan. Iya. Ya Tapi kan karena hormat. apalagi konteks Indonesia ya, maksudnya kan yang harus kita diperangi itu pertama tingkat atau akses perempuan ke pendidikan aja masih rendah. Betul, Akses betul. perempuan ke kesehatan masih rendah. Kekerasan Betul. seksual terhadap perempuan dan anak itu juga masih tinggi. Jadi ada PR-PR yang memang masih harus diperjuangkan, dan itu justru bisa sangat lebih disuarakan dengan para kelompok feminis gitu. Dan banyak juga kok laki-laki yang memang dia pandangannya feminis gitu. Dia juga sama-sama memerangi hal itu tadi gitu. Iya, iya. Karena kalau konsepnya keliru, jadi seolah-olah kayaknya Mm-mm. memperjuangkan ini untuk melawan, untuk Iya, padahal melakukan iya. kayak bukan itu tujuannya. Padahal untuk saling menghormati, saling menghargai, saling support, berbagi Mm-mm. peran gitu ya, supaya Mm-mm. bias ini kurangi ya Mbak ya. Karena Mm-mm. bias ini yang juga dirugikan sebetulnya kan dengan Iya, bias ini kan. sebetulnya. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya dari pengalaman lu nih ya Mbak ya, kan kita tahu nih konstruksi sosial. Kalau Mm-mm. lu sadar gak nih Mbak, sebetulnya tertanam kadang-kadang di dalam alam bawah sadar kita, kita pun dulunya nggak aware, nggak sengaja belajar, betul nggak? Iya, iya itu udah kayak apa sih istilahnya, ternaturalisasi ya. Jadi kayak itu sesuatu yang memang udah dari sononya gitu. Padahal kan itu konstruksi yang dibikin. Kan budaya tuh sebetulnya kan juga bikinan manusia, yang bukan tiba-tiba cus dia jadi begitu gitu. Iya, benar-benar. Jadi Kecuali kan karena itu ya kadang itu tadi, kecuali yang melekat sama diri kita ya, kita perempuan, laki-laki itu gift ya, apa namanya, ya, ya, yang berhubungan dengan anatomi tubuh kita, tapi di luar itu semua konstruksi. iya betul. Kita bukan menentang soal kodratnya itu ya, memang dari Mm-mm. sananya itu kan. Dayanya sendiri yang kita anggap bias ya, yang kadang-kadang Mm-mm. yang tadi itu ya, karena ditanamkan dari kecil, mungkin kita sering Iya dengar, itu udah bukan anak perempuan, nggak boleh gini dong, nggak boleh beratus-ratus gitu tahun dong. itu, beratus-ratus tahun akhirnya jadi nempel.
Iya, turun temurun kan ya, kayak kecap Mm-mm. bango turun temurun dari generasi Iya. ke generasi. Ya itu kalau gue perhatikan, gue soalnya juga dulu tertarik mak dengan studi gender. Jadi gue Hmm. ambil skripsi itu topik ini, gue mau ngelihat dari sisi iklan kalau gue, karena gue anak periklanan ya. Jadi Oh iya. eh, bagaimana tuh pengaruh isi sosialisasi keluarga dan isi sosialisasi iklan yang mengandung nilai-nilai budaya patriarki terhadap pembentukan persepsi perempuan tentang identitas gendernya. Itu skripsi Hmm. gue. Nah, Iya. karena gue orang iklan dan gue tertarik karena gue melihat juga iklan tuh banyak ya. Zaman dulu aja kita di Iya tabloid benar. Nova ya, AE Itu kan. konstruksi Iklan semua. ya, iklan di media perempuan misalkan jual minyak, jual mentega, semua yang masak emaknya dan anak yang Iya. perempuan gitu. Karena Apa kalau yang masak komunikasi, chef yang iya. Komunikasi yang dibangun kan juga ini, kalau bahan makanan targetnya pasti perempuan. Nah, ini iya Rifung, ini benar. menarik juga ya sebetulnya antara tadi peran domestik sama area publik ya. Ini yang jadi Hmm, tesis aku juga gitu. Kalau oke. di domestik itu kan perempuan masak memang udah kayak dianggap harus bisa, harus mahir gitu ya. Benar, Nah, sementara benar, kalau di benar. area publik sebetulnya ketika kita ketemu chef, itu laki-laki lebih banyak. Padahal Mm-mm, kalau mm-mm. kita tahu kegiatan masak lekat banget sama perempuan, tapi kenapa perempuan nggak bisa mendominasi? Aku nyebutnya di tesisku tuh antara dapur tradisional sama dapur profesional ya. Jadi dapur tradisional itu Mm-mm. dikuasai sama perempuan, dapur profesional itu dikuasai sama laki-laki. Nah, kenapa perempuan yang sejak berabad-abad dia mahir di dapur, tapi ketika pindah jadi profesi di dapur profesional, perempuan tidak bisa menguasai itu. Nah, itu karena ada Mm-mm. perbedaan itu tadi, apa namanya, sexual labor division ya. Jadi ada perbedaan pekerjaan karena jenis kelamin gitu. Itu tadi yang perempuan Iya, dianggap iya. cocoknya di rumah, di dapur tradisional, sementara laki-laki karena itu profesi, sebagai chef itu cocoknya laki-laki gitu. Sehingga Iya, iya. dapur-dapur profesional itu juga kondisinya sangat maskulin, penuh dengan kekerasan dan sebagainya, sehingga dianggap perempuan nggak cocok kerja di dapur profesional. Padahal sih, dari hasil penelitianku ya, aku wawancara beberapa chef perempuan yang bahkan dia bisa sampai ke apa namanya, Internasional. karir tertingginya di Oke. dapur profesional gitu, jadi head chef, jadi eksekutif chef gitu. Ya sebetulnya bisa-bisa Mm-mm. aja kan, cuman memang apa sih istilahnya, ada eh kayak, Penghasil. iya apa sih namanya, apa sih istilahnya aku lupa. Jadi kayak semacam eh itu tadi pembedaan pekerjaan jenis berdasarkan jenis kelamin yang membatasi perempuan akhirnya jadi seolah-olah tidak bisa menguasai wilayah pekerjaan yang memang didominasi laki-laki. Mm, mm. Nah, ini ngomongan lu nih, Mak, didukung sama BPS nih, Badan Pusat Statistik Indonesia tahun Hmm. 2020 ya. Tingkat partisipasi angkatan kerja pekerja laki-laki lebih tinggi sebesar 80,41%. Kalau Hmm. sementara pekerja perempuan 53,13%. Jadi perempuan tuh belum Gapnya mendapatkan 30% kesempatan ya. kerja. Iya. Gapnya tiga Jadi puluh persen. kesempatan kerjanya ini jadi nggak menyeluruh ya. Jadi ada Hmm. faktor bias mungkin ya. Jadi akhirnya mendorong perempuan tuh ya kerjaannya ya mungkin nggak area-area yang tadi lu bilang gitu. Ada Hmm. ya, ya bias ya, kesempatan kerja juga jadi berbeda ya Mak ya. Ada profesi Biasanya beda-beda eh, laki. karir perempuan itu menjadi stuck ketika dia sudah Mm-mm. berkeluarga. Betul, betul, Karena betul. apalagi kalau udah punya anak, terus dia akhirnya beda sama laki-laki ya. Ketika laki-laki sudah berkeluarga tuh cenderung tidak dihadapkan sama apa sih namanya itu, eh apa sih namanya, pilihan-pilihan antara keluarga dan pekerjaan gitu. Sementara kalau perempuan Ya, tuh iya. selalu dihadapkan dengan pilihan itu, keluarga atau pekerjaan gitu. Itu Betul, makanya banyak betul. yang kenapa di dunia karir itu perempuan akhirnya tidak bisa setara lagi dengan laki-laki ya karena itu.
Iya, harus Ada memilih tuh ya anaknya atau tuntutan pekerjaannya. sosial, tuntutan sosialnya juga bahkan berat, bukan cuma dari mertua misalnya, tapi bahkan dari keluarga sendiri. Kadang ibu kita juga kan menyarankan, udahlah kamu keluar aja, kamu urus anakmu aja, ngapain Iya. sama-sama kerja gitu. Padahal kan perempuan Mm-mm. bekerja bukan sekadar untuk membantu ekonomi keluarga ya, perempuan juga, apalagi kalau misalnya udah S1, kita punya keinginan untuk S2 tuh aktualisasi diri gitu. Kita pengen juga Betul. ilmu kita terpakai, pengalaman-pengalaman Iya. kita terpakai gitu. Terus juga kita sosialisasi. Jadi kan beda ya kalau kalau di rumah aja kita terbiasa bekerja dengan yang kemudian di rumah aja tuh lu ngerasain kali ya, walaupun kita juga bekerja ya di rumah, tapi tuh ada Iya. pengalaman yang beda gitu. Iya, ini real nih, Mak ya. Kenapa gue ngomong real nih? Gue ngomong soal kesehatan mental nih. Kebetulan gue konselor nih, sering Iya. bertemu nih dengan istri ini, Mak ya. Jadi kalau abis ngelahirin, nanti maknya galau. Gue urus anak, bekerja Nah, nih ya. Nanti iya itu pasti. kalau misalnya emak-emak kumpul, nanti mama mulai bandingin, enakan lu kerja, kenapa enakan gue, lu enak, gak usah urus rumah tangga, gak usah Nah, urusin iya. anak, saling banding bandingkan kan, atau saling mempersalahkan. Itu tuh dia lebih milih karir daripada anaknya. Jadi kayak Iya, semacam benar-benar. uh, tuntutan yang akhirnya bikin perempuan dan perempuan sendiri juga yang tadi dulu woman nggak bisa support woman Bersaing. yang lain gitu ya, malah saing gitu. Iya, dan ini mengganggu kesehatan mental ya. Ada Iya, beberapa benar. klien juga atau yang datang kepada gue tuh bilang, aduh gue jadinya tertekan, jadinya merasa jadi mama yang jahat dengan gue bekerja gitu ya, karena orang menilai Iya, kesannya kan kayaknya lebih pentingin karir daripada anak ya, jadi kesannya iya, benar. gimana gitu ya. Ya itu tadi Nah, ini tuntutan juga lo mungkin apa tuntutan sosialnya tuh kalau sama perempuan tuh lebih lebih banyak gitu dibandingkan laki-laki, karena perempuan misalnya kita sama-sama punya karir ya, ninggalin ya. anak tuh seolah-olah perempuan tuh kayak di apa ya, dituntut untuk merasa bersalah kalau kalau ninggalin anak. Beda sama laki-laki kan, kalau bapaknya sih kalau mau kemana aja bebas gitu, tapi kalau perempuan tuh misalnya baru pulang kerja jam 11 malam, lu tega banget ya ninggalin anaknya gitu ya, sementara bapaknya pulang nggak pulang-pulang gitu, nggak ditanyain. Iya, iya. Long distance marriage ya Maya, dia nggak pernah Iya. pulang, emaknya doang mana. Uh-uh. Iya. Nah makanya Iya, aku iya. tuh suka maksudnya lihat ya, ada, kalau saya kan memang karena bekerja jadi nggak tiap hari bisa nganterin anak atau jemput anak, kecuali kalau lagi cuti atau misalnya ada kesempatan gitu. Nah ngelihat misalnya ada emak-emak nih yang suka antar jemput anaknya, terus mereka berkumpul gitu di sekolahan kan, mereka ngobrol. Menurut gue itu Iya. salah satu bentuk rilis, Bung. Mereka Iya, bisa, bener. jadi lepas dari kegiatan di rumahnya, mereka bisa julid, bisa gibah, yang penting gak fitnah atau hoax gitu. Menurutku itu sih salah satu bentuk rilisnya dia, ketemu sama teman-temannya, Iya, peer groupnya gitu. Supaya dia betul, bisa betul. punya waktu sedikit keluar dari kegiatan di rumah, gak bosen. Dia bisa Mm-mm. cekikikan, ketawa, bahkan ngobrolin hal-hal yang mungkin dia nggak bisa ngobrolin sama suaminya, nggak bisa ngobrolin sama anaknya, tapi sama peer groupnya di Mm-mm. sekolah itu. Nah itu salah satu bentuk rilis juga dari perempuan yang memang ibu rumah tangga ya. Gitu sih. Jadi ya Iya. biarin aja, kayak kita kan sekarang juga julid ya. Mereka juga biarin aja julid, gibah, nggak apa-apa gitu. Iya, sebetulnya kita memang butuh venting ya, orang zaman now Uh-uh. bilang ya. Kita curahkan, kita keluarin daripada kita ngebul di rumah, Uh-uh. sumpah. Iya. Gak mesti ada teman kumpul-kumpul, ngobrol gitu ya. Untuk ada Uh-uh. me time-nya, ada sosialisasi, Iya. kadang kita perlu seperti itu untuk mensehatkan mental kita juga Iya gitu. bener. Ya walaupun cuma 1-2 jam, tapi kan misalnya dia bisa rilis ngebaso bareng gitu kan. Itu untuk Iya, bakso. iya kan Betul lumayan lagi punya ya, waktu kayak gitu. Atau ke salon bareng ya kan, sambil nunggu anaknya. Jadi ya ada ya curi-curi waktu lah gitu, karena dengan apalagi kalau misalnya anaknya lebih dari satu, terus kita tinggal di Jabodetabek yang macetnya luar biasa, itu kan waktu kita tuh terbatas banget ya. mm-mm. Bener sih, setuju sih. Gue pernah sih ya, Mak ya, jadi emak ibu rumah tangga gitu. Karena kan gue sempet resign ya, abis Uh-uh. dari Nova, kan gue sempet resign kan, ngerasain gue nggak tahan tuh jujur jadi ibu rumah tangga murni Iya, ya. Yang full karena time, terbiasa ngurusin bocil gitu. sibuk ya.
Iya, biasa kerja, biasa apa namanya beraktivitas gitu ya. Akhirnya waktu itu gue melakukan part timer. Jadi kan kalau part time kan nggak harus kerja full time gitu ya, bisa Heeh. bagi dengan anak, dengan urusin mereka. Tapi urusan rumah tangga terus terang aja ya, gue sih nggak pintar masak ya. Iya. Jadi gue nggak ada beban untuk itu. Nggak harus bisa masak ya, cewek-cewek ya, Mm-mm. inget gak? Iya, heeh. Terus apalagi Karena sekarang udah bisa GoFood, GrabFood, ShopeeFood, udah deh, nggak mesti lagi jadi beban gitu. ini yang ngomong pemret loh, pemret majalah wanita. Oh iya, karena gue juga nggak bisa apa namanya kemudian mengutuk diri, oh kenapa perempuan nggak balik lagi ke dapur. Eranya udah berbeda, Fung. Justru gue sekarang juga mendukung, bahkan gue punya campaign buat media gue ya, masak oke, jajan ayo gitu. Jadi tim gue juga merekomendasikan makanan apa aja yang ada di Jabodetabek yang bisa diicip-icip gitu. Jadi nggak haram sekarang jajan. Soalnya nih dulu gue ya, gue kan tabloid Nova Sedap Saji kan. Dulu waktu di interview, hobi masak nggak? Gue hobinya makan, Enggak. masak sih nggak hobi. Iya. Sekarang sih ya masak oke, jajan ayo gitu. Iya, dulu gue kalau dapur paling senang sama jajan, kan nggak usah bukan jajan ya, kalau dapur nyicip-nyicip semuanya gue bisa makan. Iya, ini serunya ya kegiatan kita di media dulu ya, Mak ya. Nah, nyambung nih ya mengenai tadi ya. Kan kita tadi ngomongin perempuan tuh saya laki komplain, lu belain cewek, menang lu perempuan. Topiknya nggak ada ngebelain gender laki nih gitu ya. Tadi kan kita ngomong bahwa patriarki ini memang dikonstruksi oleh budaya ya. Dan stereotip, namanya stereotip itu merugikan ya, Mak ya, pasti ya. Kita negatif biasanya namanya stereotip ya. Nah, ada kan stereotip untuk ke laki-laki itu sendiri ya. Misal laki itu kalau yang budaya patriarki kan maco ya, nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis ya. Nggak boleh nangis, kerjanya di luar rumah ya. Sedangkan sekarang laki-laki kembali ke rumah, working from home gitu kan. Nah, dulu ingat lu pernah cerita ya, Mak ya, waktu suami lu melakukan kerjaan dari rumah ya, Mak ya. Itu dulu belum zaman ya, zaman itu ya. Mungkin lu sedikit sharing. Itu kan ada stereotip tuh mungkin dari orang-orang bagaimana lihat itu lebih modern kan, Mak. Zaman itu belum ada WFH, laki lu udah WFH belum. Gitu ya. Iya, jadi dari tahun berapa udah lama sih lulus kuliah dia memang memilih jadi freelancer aja. Jadi dia translator, editor yang terima pekerjaan tuh memang di rumah. Jadi kita memang kesepakatan setelah menikah, saya yang bekerja di kantor, dia yang di rumah. Sama-sama bekerja sih, dia ngatur waktu aja. Jadi kalau saya udah pulang, malamnya dia begadang menyelesaikan pekerjaan. Siangnya ketika aku di kantor ya dia mengerjakan pekerjaan rumah, mencuci, beres-beres dan selain sebagainya. Dan itu nggak melunturkan dia sebagai laki-laki, kok dia tetap laki-laki, dia tetap ayahnya anakku gitu. Karena semua itu yang sama-sama bisa dilakukan gitu, kayak gitu. Apa dia bahkan setelah punya anak ya, anakku pulang sekolah dia antar jemput, terus bahkan kalau aku masih di kantor dia yang bikin mie goreng apa segala macam gitu, dan bahkan bantu ngerjain PR-nya. Jadi memang sama-sama kita sepakat aja. Iya, karena si lakinya secure ya, Mak ya, dengan identitasnya dia gitu. Oh iya, satu. Karena walaupun memang awalnya tetangga agak aneh, ini kok laki-lakinya ada di rumah terus, kayak nggak ada kerjaan. Ya? Iya, tetangga tuh nggak tahu emang suaminya kerja apa, kok di rumah terus. Saya bilang, oh iya memang kerjanya di rumah. Jadi memang masih agak aneh. Iya, soalnya zaman itu belum zaman WFH ya. Lu soalnya udah lebih modern dari zaman sekarang. Sekarang mal banget agak aneh. Kerja dari rumah ya. Agak aneh ngelihat bapak rumah tangga tuh kayak masih asing gitu ya. Padahal ya sebenarnya biasa aja sih. Nggak melunturkan dia sebagai laki-laki. Bapaknya di rumah tapi kan bekerja yang saling mensupport tadi ya. Gue senang sih ya. Bukan artinya kadang-kadang juga ada sebuah posisi ya. Kadang-kadang memang memungkinkan dia melakukan di rumah juga bagus ya. Figur ayah buat anak juga kan. Papanya, ayah yang hadir ya kan ya sebelumnya ya. Iya benar-benar. Dua-duanya hadir, jadi
nggak berat sebelah gitu. Kadang kan anak juga kalau misalnya dia butuh ayahnya tapi ayahnya cenderung semua membebankan ke ibunya, udah tanya sama ibu aja gitu kan, ada juga yang kayak gitu ya. Ya, Ya sebaiknya sih dua-duanya gitu bisa bisa ngisi kekosongan di anak gitu, kebutuhan anak. betul. Ya, setuju sih ya. Jadi konsep tentang kesehatan mental, peran gender kedua orang tua, ayah ibu, dua-duanya penting ya buat Mm-mm. perkembangan anak ya. Jadi jangan dikontras-kontraskan, kayak dipertentangkan dua ini dikonflikkan gitu ya. Jadinya Iya, eh, banyak pemahaman yang keliru. Padahal sebetulnya kedua gender, ayah ibu, perannya bisa sama-sama saling mendukung. Nggak usah dibagi-bagi seolah-olah nggak ya usah satu lebih dibeda-beda. beda-bedain, satu lebih dominan, lebih unggul. Jadinya yang satu kayaknya merendahkan yang lain atau Iya. menindas yang lain ya. Ya soalnya ya. Nah, nih Mak, waktu udah jalan terus nih Mak, gue mesti Oh ngebut iya, nih. nggak kerasa ya. Ngomong sama lu Kayaknya topiknya 1 jam seru banget. kurang ya. Ya, nih, ini mengenai satu hal yang lu apply ke anak lu nih. Gue tertarik karena kan kalau kita berasa ya, kita kecil aja kan kita mainannya udah dikelompokin ya, Mak ya. Masak-masakan Mm-mm, cewek bener. gitu ya. Main boneka cewek, Iya, gendong-gendongan, masak-masakan, bawa warnanya harus keranjang pink kan. sayur. Kalau cowok biru. Ya, ya, ya. Itu kan akhirnya kan konstruksi itu kan ditanamkan dari kecil dalam bentuk Iya permainan dan benar. kita nggak aware ya, masuk itu aja kan. Nah, bagaimana nih kalau kita mau bikin supaya persepsi anak ini dari kecil bisa mengerti dengan baik ya bahwa peran ini dibagi, bagaimana mengajarkan kepada anak lu di khususnya Mak? eh Ya sebetulnya contoh juga ya kayak misalnya gue sebagai perempuan ya bisa juga cuci motor, cuci mobil, nggak mesti nyuci piring doang gitu. Tapi dia juga ngelihat bapaknya bisa cuci baju, jemur baju, terus masak kayak gitu. Jadi bisa bisa ngeliat oh iya ternyata memang laki sama perempuan bisa melakukan itu loh ya gitu. Eh, Ngangkat galon gitu, perempuan kan juga itu pekerjaan di rumah yang sebetulnya bisa sama siapa aja itu kayak gitu. Iya, Cuman memang kalau kalau lagi males ya laki kita ya yang ngangkat galon. Cuman benar sebetulnya Mak, gue iya kalau dia lagi nggak ada kan ya kita gitu siapa lagi. Bukan iya. masalah gitu. Nah, jadi kalau karena kebetulan anakku cuma satu ya perempuan, jadi walaupun dia ngelihat antara laki sama perempuan gak ada bedanya, cuman kalau misalnya di rumah ada laki sama perempuan anaknya gitu itu bisa jadi pembagian tugasnya jangan dibeda-bedain. Kalau yang perempuan kamu di dapur ya, yang laki-laki kamu nyuci mobil enggak mesti Iya. begitu. Dua-duanya bisa bareng-bareng. Jadi kan Mm-mm. bahkan kalau misalnya nanti anak kita udah besar syukur-syukur misalnya dapat beasiswa ke luar negeri, justru kalau tinggal Iya. di luar negeri harus bisa mandiri ya. Skill-skill itu kan sebenarnya skill yang tidak berjenis kelamin, semua bisa bisa dilakukan sama siapa aja. Iya, itu life skill ya Mak ya, dibutuhkan untuk Iya kehidupan betul. ya. Sama kayak Iya, berenang, kalau dulu menyetir itu kan siapa aja bisa melakukan. iya benar-benar. Dulu kalau gue masih anak masih kecil juga ya, gue juga sama seperti yang lo lakukan gitu. Jadi permainan nggak harus dikelompokkan permainan cowok dan cewek gitu ya. Mm-mm. Mereka sama, anakku yang laki juga main sama kakaknya, Iya, bisa main dan masak-masakan, Lego gitu ya, iya main semua board sama game. bareng-bareng. Bahkan anakku yang laki lebih hobi masak gara-gara dia sering ikut gue latih gitu ya. Dia sampai bilang apa gue masuk sekolah kejuruan eh, masak atau jadi chef Iya. aja. Sempat kepikiran macam-macam gitu loh. Jadi nggak harus dikelompokin ini nggak boleh karena lu laki atau ini Mm-mm. perempuan gitu ya. Lebih sehat kalau mereka kita latih keduanya bisa ya, saling Mm-mm. mensupport juga nanti buat kan nantinya ya. Iya benar. Makanya sekarang juga kan laki-laki Iya, jadi make up artis bagus-bagus juga kan, iya sih nggak bener. mesti perempuannya. Jadi Bener. ada iya kayak gitu deh. Iya, setuju sih. Nah, kalau misalnya dari pengalaman lu pribadi nih, Mak, dalam riset-riset lu atau dalam kajian gender yang lu pernah pelajari gitu ya, kita kan mungkin juga concern ya dengan sekarang ini kondisi di Indonesia, kalau kita baca berita ya, perempuan-perempuan terkena tekanan-tekanan tadi kan, konflik Mm-mm. sosial, baik itu media, kemudian tekanan tetangga, tekanan dari ibu-ibu, mertua, Iya mungkin keluarga. tekanan dari suaminya juga ya. Itu kan mengalami gangguan di dalam mungkin mental mereka ya.
Nah, mungkin ada nggak sih pesan-pesanmu nih, Mak, yang lu sampaikan kepada para perempuan? Karena lu belajar ya tentang kajian gender. Apa yang bisa lu sampaikan kepada para perempuan ini supaya memperbaiki pemikiran mereka, konsep persepsi mereka tentang ini? Menerima diri ya menurut aku sih. Jadi sebetulnya lebih apa namanya, nggak perlu merasa bersalah ketika misalnya kalau misalnya kita bekerja meninggalkan anak itu ya nggak perlu merasa bersalah, karena kalau misalnya di rumahnya ada bapaknya ya toh sama-sama anak berdua kan. Jadi harus lebih apa namanya, mencintai dan membahagiakan diri sendiri juga. Karena kalau betul kata orang-orang, kalau misalnya si perempuan yang nggak merasa bahagia, gimana dia bisa membahagiakan anaknya, bagaimana dia bisa Betul. membahagiakan pasangannya, sehingga si perempuan itu harus bahagia dulu kan gitu. Makanya penuhi dulu me Mm-mm. time-nya. Bahkan kalau misalnya ketika dia jadi ibu baru misalnya gitu, kan banyak juga orang yang kamu Mm. harus melahirkan normal, jangan sampai Ya, betul. sesar. Itu bukan Iya, bukan iya. sesuatu hal yang penting untuk diperdebatkan, mau sesar mau normal, melahirkan yang penting anaknya sehat gitu. Jadi hal-hal kayak gitu nggak Intinya perlu. kita Atau sehat ya, Kak. kamu nggak menyusui ya, mau susu sufor atau mau susu ASI, silahkan, itu jadi pilihan. Maksudnya kita saling support aja, karena tuh bisa jadi ada karena gangguan tertentu sehingga dia ASINya tidak keluar, sehingga mau nggak mau di Betul. usia anak nol dia harus langsung beralih ke sufor. Nggak apa-apa juga, Mm-mm. didukung aja gitu, sehingga perasaan-perasaan kayak gitu harus harus betul-betul di apa ya, bukan dianggap satu yang penting gitu, bahwa perempuan yang A tuh lebih baik dari yang B, perempuan yang melahirkan normal lebih baik dari yang sesar. Enggak seperti itulah, udah bukan zamannya menurut aku Aduh, seneng sekali dengan gitu. statement ini, Mak. Gue setuju banget ya. Karena gue sebagai konselor lagi-lagi nih ya, Iya, atau gue sering misalnya banget yang ketemu. karir lebih baik dari yang ibu rumah tangga lebih baik dari, enggak, sama sama semuanya. Kita sama-sama perempuan Benar. harus support, karena itu pilihan yang penting sih. Ketika memilih jadi ibu rumah tangga, kita memilih jadi karir itu ada konsen. Sekarang juga istilah konsen tuh sering banget ya, Mak. Konsen antara Hmm, pasangan itu harus harus betul-betul persetujuan dua iya. pihak tuh harus betul-betul bahkan sejak zaman pacaran ya, konsen itu penting Setuju. supaya enggak Benar. terjadi kekerasan seksual, enggak terjadi apalah ghosting, grooming dan sebagainya ya. Bahkan kekerasan seksual di masa pacaran itu terjadi. eh, Konsen itu penting jadinya gitu. Ya, setuju sih ya, Mak ya. Dari awal sebelum pacaran lu kenal Mm-mm. bagus ya, apa bagus dari pasangan, jeleknya dari pasangan, konsepnya Iya, berpikir ya, iya benar. nilai-nilai ya. Karena kan kayak ini kan persepsi dia kalau distorsinya luar biasa banyak tentang Iya, satu area, dan itu juga nanti banyak konflik-konflik yang iya baru benar. kita nikahan juga berabe gitu ya. Iya, Kayak karena tadi kan banyak lu bilang lu sepakat kan. Mm-mm. masa pacaran kadang-kadang nanti ada lakinya yang kalau udah menikah kamu di rumah. Oh ya, enggak bisa memaksakan seperti itu. Semuanya harus ada apa namanya, diskusi gitu, dialog gitu. Betul, betul. Setuju sih, Mak ya. Karena ya itu tadi yang gue sambungin ya, kalau perempuan-perempuan tuh yang menikah ya, memiliki anak gitu ya, ketika mereka di dalam sebuah kondisi yang banyak sekali kayak tadi ya, dibanding-bandingkan, ya ini nggak boleh, Mm-mm. bagusan Iya atau benar. normal, itu mereka juga beresiko mengalami gangguan mental Iya. gitu ya. Dan patut perempuan tuh lebih beresiko untuk mengalami gangguan mental lebih tinggi dibanding laki-laki. Iya Dan betul. perempuan dua kali potensinya mendapatkan diagnosa menderita depresi. Jadi bayangin udah ngelahirin, ada postpartum Iya. depression, itu kan seperti ini kan dari orang-orang yang cerewet Iya, ngomong yang iya enggak selalu gitu. ngebanding. Makanya banyak orang bilang kan kayak ada apa ya, slogan perempuan gak pernah salah. Justru di lapangan tuh yang terjadi sebetulnya Salah-salah. kenyataannya perempuan salah melulu, ya nggak sih? Pulang malam salah, pakai celana pendek salah, kayak gitu semuanya jadi salah kan? Iya, iya benar. Wow, luar biasa Mak Intan. Apa kita bikin episode lainnya Oh iya, nanti terkait dengan topik. boleh boleh. Temanya bisa banyak sih sebenarnya ya. Banyak banyak bener ya. Jadi dari topik hari ini luar biasa banget ya tentang sebuah bias gender yang sebetulnya jadi konstruksi sosial ya. Jadi sengaja atau tidak sengaja kita pelajari di dalam keluarga kita ya. Kadang-kadang orang tua kita juga ngajari, kadang-kadang kita nonton ya.
kadang di buku pelajaran ini Ibu Budi lagi masak di Iya. dapur gitu ya. Iya, itu kan terus aja kayak gitu, udah medianya kayak gitu. Bahkan lembaga pendidikan juga ikut Iya, melanggengkan konsep-konsep patriarki. Oh, Mak, satu, aku iya. mau nanya dong. Iya, silakan. Kalau selama ini kalau ada yang konseling gitu ya tentang kesehatan mentalnya, biasanya Marifung juga ngasih apa namanya advice-nya apa buat mereka? Oh, iya. Biasanya kalau kalau dari pengalaman gue nih ya, Hmm. sebagai konselor yang nolongin ibu-ibu muda yang datang atau Hmm. para perempuan, lah, misalkan mama Hmm. juga ada, banyak kan emak-emak, laki-laki nggak mau, jarang Oh Mbak. iya, Ya itu tadi stereotip gender. iya benar. Kalau laki harus kuat kan, ya kan, nggak cengeng Gengsi. ya, cowok curhat gengsi. Padahal kan juga ya, kesehatan mental Iya, milik cowok dan cewek, dan nggak iya apa-apa kalau nih. laki. Semua bisa bisa kejadian sama siapa aja kan. Iya, betul. Jadi ada beberapa klien gue yang laki tapi jarang ya. Mereka kebanyakan perempuan. Dan yang keduanya sama keluhannya tentang tuntutan biasanya. Jadi Hmm. setiap peran itu kan tuntutannya. Jadi Hmm. mereka bisa datang isu tuntutan sosial, konstruksi sosial, misalnya tentang peran pekerjaan, Hmm. peran dalam perkawinan, peran di dalam peran sebagai orang tua, macam-macam kan tuntutan itu kan. Nah, Hmm. ada yang masih mengandung ini beberapa bias-bias yang mereka mungkin pelajari, sehingga kalau misalnya mereka berumah tangga, kalau dia nggak bisa masak dia merasa bersalah. Nah, Kalau iya misalnya itu. dia ngurus anaknya nggak bisa dengan baik, katanya saya bukan ibu sempurna, saya merasa Ah, ibu iya gagal. betul. Ya siapa yang sempurna gitu loh hari Nggak ada yang gini. sempurna ya. Ya, iya, nah pemikirannya harus jadi ibu sempurna, Hmm. anaknya harus sempurna, itu kan yang bikin dia frustrasi dan akhirnya kan menuntut diri terlalu tinggi, menuntut pasangan, Iya, menuntut anak, akhirnya semuanya dituntut-tuntutin kan. iya benar. Nah ini isunya kemana-mana Mbak, jadi bukan hanya soal isu kesehatan mental nih, sistem Merembet keluarga akhirnya kemana-mana ya. iya, kan sistem keluarga, lu kan tadi ngomong sistem kan, ya Iya. part dari sistem kan pengujinya gitu. Jadi belief system itu mempengaruhi konsep-konsepnya kan. Jadi banyak Mbak penyebabnya. Jadi kalau yang datang itu mungkin keluhannya dari hal yang gue sering marah-marah di rumah gitu. Ya akhirnya kemana-mana Hmm. kita bisa kenal. Iya benar. Dan terutama tentang role, peran gender, peran bias gendernya kayak apa, tuntutan ke dirinya dan anak dan keluarga gitu. Seperti itu sih Iya Mbak. tuh, iya tuntutan sosial sih ya. Makanya itu jadi perempuan bahagiain dulu diri sendiri. Makanya setelah itu lingkungannya pasti bisa ikut bahagia. Iya. Gitu. Nah, Intan, tidak terasa waktu kita sudah di ujung. Oh iya ya, nggak kerasa ya 1 jam. Kirain, malah aku Betul. ngomongnya udah ngalor ngidul. Ah, enggak, ini asik banget. Gue makanya udah menantikan banget pengen mampir ke dapur lo nih Oh untuk iya, kacang-kacang, iya main makan, kapan-kapan. ngobrol. Hmm. Nanti ya kita janjian ngobrol-ngobrol ya, ajak Iya, si Lani. iya benar Iya, sama Mak Lani. iya. Nah, Mbak Intan terima kasih banyak untuk malam hari ini. Terima kasih Mbak Intan udah mau kolaborasi bareng nih, Mak. Biasa kita panggilnya Ya Emak ya sama-sama. supaya banyak. Nah, nanti seperti biasa gue akan kirimin kopi sebagai ucapan terima kasih. Nanti kita Wah, janjian di WA ya. ya. Thank you Semoga ya. ya ngobrol hari ini ya, Mak ya. Kami makasih ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat yang denger juga. Ya, semoga bermanfaat. Teman-teman, terima kasih sudah bertahan sampai sekarang ya. Ada beberapa tadi teman-teman yang juga udah bergabung. Semoga konten Jumat Julid hari ini bisa bermanfaat. Nggak julid, jangan ngejulitin yang enggak ya. Dengan kita ngomong seperti ini. Semoga konten ini berguna dan bermanfaat ya buat baik itu untuk perempuan maupun untuk laki-laki gitu ya. Supaya pasangan juga bisa mensupport, saling support ya, istri Equal dan ya, suami setara. equal ya, support ya, mensupport pekerjaan rumah tangga bersama-sama, saling mendukung sebagai ayah atau ibu sehingga anak kita bisa berkembang dengan baik dalam keluarga gitu ya. Ya, Oke sip. deh kalau gitu, Mak, sampai ketemu lagi. Bye Iya, bye, Mak. makasih. Yo, sukses. Iya. Ya, bye bye semuanya. Bye bye. Thank you ya, Mas. Sukses Dah. juga ya.